Dan saya bicara seperti ini sebenarnya sudah sejak saya Pangkostrat. Proxy war itu adalah proses akuisisi. Saya sudah di 59 universitas sampai dengan Lemhanas, Universitas Musamu dari Aceh juga. Tapi mereka lebih hebat. Dibuat Ina Bulbo. Sekarang mana bisa? Mana ada universitas negeri yang berani mengundang saya bicara? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Di institusi-institusi pun tidak berani. Kalau kita bicara fase ya, atau persentase. Jadi fase ini udah berapa pada gini. Fase terakhir. Ini udah fase terakhir. Tinggal gongnya gitu ya. Iya. Satu fase itu, semua fase itu berapa tahun? 50 tahun? 5 tahun. Ya, jadi fase ke-10 ini. Ini fase ke-10. Kalau kita begini-gini saja, ingat omongan saya, tidak sampai 5 tahun lagi selesai. Tidak sampai 5 tahun lagi. Ya paling-paling kalau udah saya, oh benar ya, Pak Ketua pernah ngomong gitu, paling gitu aja. Ini kan investasi ini seolah-olah kok tidak ada kajian geopolitiknya ya. Misalnya padahal kalau kita lihat jelas tuh negara seperti China itu tidak hanya sekedar investasi for the sake of economy, hanya semata-mata soal pertimbangan ekonomi, tapi dia selalu pertimbangan geopolitik kan. Bahkan investasi itu semacam invasi. Ada beberapa negara yang sudah kena debt trap, jebakan utang. Kita juga hampir kena tuh di kereta cepat misalnya. Muncul kalau tidak salah Perpres atau Kepres gitu, nanti dicek APBN lagi, ya kan? APBN ya. Iya, untuk sebenarnya dia tidak mention langsung APBN, tapi jaminan itu kan sendiri mau tidak mau kan akhirnya kan. Nah ini kan kalau seandainya something happen dengan proyek ini, maka ya jaminannya adalah negara ini, leher ibaratnya kita menyerahkan urat nadi kan, apalagi urat nadi negara ini kan APBN. Kalau sudah masuk ke jantungnya sana kan nggak bisa lagi. Karena kalau saya ingin Pak, kalau proyek kereta cepat ini kan dulunya dibuat nih ada 4 BUMN. 4 BUMN itu ada Jasa Marga, ada KAI, ada Wika, ada kemudian PTPN. Nah, 4 ini membentuk PT Pilar Sinergi Bersama. PT Pilar Sinergi Bersama inilah yang kemudian bekerja sama dengan pihak Cina, lalu buat cucunya yaitu KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Maksudnya adalah dengan KCIC ini something happen to KCIC, maka yang akan kena cuma PT Pilar Sinergi saja. Tapi kan pihak China tahu ini PT bodong yang nggak ada duitnya, yang cuma menampung uang dari 4 BUMN. Kalau sekarang tidak hanya soal BUMN-nya yang harus memberikan jaminan, langsung masuk kepada kebijakan pemerintahnya. Nah, kalau secara geopolitik Pak ya, misalnya investasi seperti itu, apa iya sih tidak dilihat dari sisi geopolitik, pertahanan dan lain sebagainya? Bikin pabrik kaca di sebuah pulau yang mungkin bisa akan menjadi tempat resort atau untuk deploy sebanyak mungkin tenaga kerja, dan akhirnya pulau itu hilang secara de facto, secara de jure masih milik kita, tapi secara de facto sudah bisa milik orang asing jadinya. Gimana Pak? Bung Levi, boleh nggak saya bicara agak panjang? Boleh, silakan. Saya kan dulu pernah menyampaikan di sini. Kalau saya seorang presiden atau perdana menteri di suatu negara yang luas, penduduk saya sangat banyak, ya kan? Dan saya khawatir sumber daya alam yang ada di tempat saya ini tidak bisa untuk menghidupi rakyat saya ke depan, kan gitu, dan overload. Kebetulan penduduk di negara yang akan saya program ini banyak juga penduduk yang sebangsa dengan saya yang sudah dari sana, gitu kan? Maka yang pertama kali saya dengan cara yang manis, yang saya lakukan adalah dengan modus investasi dan bisnis, yaitu ya pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, properti dan lain-lainnya. Itu yang pertama kali saya galakan dulu, kan gitu. Nah kemudian simultan dengan itu saya akan mengkondisikan negara yang saya jadi sasaran itu, kan gitu. Saya suap penguasanya, kayak gitu, sampai pusat maupun daerah. Kemudian kendalikan aparat keamanannya. Kendalikan aparat keamanannya. Kan? Aparat keamanan itu dalam konteks Indonesia. Aparat keamanannya polisi, kemudian dan lain sebagainya, kayak gitu.
Kan, Tidak masuk PP, TNI ya? Ya. Tidak masuk TNI. Kalau dia bantuan kepolisian, TNI juga. Oke. Kan gitu. Saya penegasannya di situ Iya, ya. gitu Oke. kan. Nah, kawan-kawan. Kemudian habis itu buat regulasi baru. Membeli undang-undang, saya katakan itu. Oke. Kalau udah segitu kan gampang gitu beli undang-undang. Iya. Kayak komisi nggak sampai 100 kok. Iya. Partai juga 7 sudah cukup kan gitu. Iya. Nah, kemudian rangkul orang-orang saya yang sudah menjadi pengusaha di Iya. negara itu. I see. Ya, rangkul semuanya, kemudian saya bentuk booster dong. Oke. Ya. Kemudian yang pro negara saya boosternya itu, ini baik begini. Iya. Baru habis itu saya berkilah bagaimana pun juga dengan imigrasi, Menkumham segala macam udah saya atur sehingga mudahlah, keluarkanlah bebas visa. Oke. Ya kan? Maka saya masuk tenaga kerja saya yang memang saya buat regulasi negara saya. Lu kerja di sana, lu balik ganti rugi. Oke. Yang besar. Iya. Kan gitu. Tapi kalau lu di sana, tinggal di sana dan bisa beranak pinak, lu akan menjadi warga negara kehormatan. Pada bagian ini saya jelaskan lagi ya, tegaskan bahwa mereka yang dideploy ke Indonesia lah langsungnya itu diancam tidak boleh balik ke negaranya. Kalau balik ganti rugi besar. Iya. Kalau balik balik ganti rugi, tapi kalau nggak balik dapat reward. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Gitu kan? Sehingga dia tidak punya pilihan kecuali dia stay di situ. Iya. Oke. Nah, dari ini ya kan, saya masuknya macam-macam tahapannya. Ada yang turis lah kan gitu. Tetapi dalam tenaga kerja itu saya sisipkan para militer. Oke. Orang yang terlatih ya. Iya. Saya sudah membuat segala macamnya. Buat kamu EKTP segala macam. Saya buatlah EKTP negara yang saya kan. Kemudian saya didik mereka berdasar antropologi budaya masyarakat sini, khususnya wanitanya. Iya. Supaya dia bisa menjadi kabin di sini. Oke. Saya latih itu. Sehingga mereka melakah dengan warga lokal. Kan gitu. Baru perkuat area investasi itu menjadikan bumper atau benteng saya. Kan gitu. Bangun kawasan eksklusif. Kan gitu. Kemudian ada regulasi, bisa diatur sendiri, mengatur sendiri. Kan gitu. Kemudian saya masukkan senjata munisi, bisa tidak ketahuan karena punya kewenangan sendiri di situ. Ya karena bisa ekspor impor itu tanpa bea cukai. Loh, saya sudah bayar semuanya regulasinya dan resmi itu. Jangan menuduh saya nggak benar, saya sudah buat regulasinya kan gitu. Nah, saya mencari pulau-pulau yang strategis, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua. Mulailah saya kuasai pelabuhan, buat perusahaan di India, di mana segala macam masuk untuk menguasai bandaranya segala macam kan gitu kan. Nah, setelah itu baru dengan demikian maka saya bisa memasukkan sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat negara Indonesia ini ada sekitar 270, ya kan, tahap pertama minimal 50 juta. Ya, terus sampai berimbang gitu. Bangun pangkalan militer kecil nggak ketahuan kok, dibangun di pulau-pulau luar, di Kalimantan, Maluku, sehingga dari 50 saya tingkatkan menjadi 100. Dan sebagian besar adalah tentara yang menyamar apapun dia. Gitu loh. Nah, kemudian saya membuat aturan juga. Tujuannya Pak, saya harus melindungi dong, aset saya udah banyak kok. Iya kan, saya ngeluar duit banyak, kalau nggak dilindungi gimana? Gitu. Dan saya juga harus menyelamatkan tenaga kerja saya yang bertugas di situ. Gitu. Setelah itu baru saya akan mencari tempat center of gravity dari negara. Apa itu? Ibu kota? Yes. Yang dalam jangkauan saya. Dan saya masuk di sana, tanahnya sudah saya beli, bangunannya saya beli. Jadi Anda sebagai hanya masuk ke situ, tapi itu punya saya sudah. Oke. Gitu. Saya kuasai fisik tanahnya, kan gitu. Saya bentuk pemerintahan boneka. Soft kan agresi saya? Soft nggak? Karena akses strategi saya sudah saya kuasai, baik itu ekonomi, politik, pertahanan, bahkan budaya, sosial budaya. Iya.
Baru setelah matang saya amandemen lagi undang-undangnya. Karena saya udah hampir undang-undang atau undang-undang dasarnya dia undang-undang dasar lah. Oke. Undang-undang dasar saya amandemen lagi sesuai dengan keinginan saya. Bisa itu saya. Dalam rangka puncaknya saya kuasai negaramu, ya kan? Saya kuasai Indonesia ini tanpa sebutir peluru pun keluar, ya kan? Kemudian penduduk saya sudah hampir berimbang, udah 2/3, ya kan? Sistemnya udah saya buat, dan orang-orang saya yang pengalaman di daerah negara tetangga pinggiran saya itu, saya masukkan lagi situ, kan itu. Karena apa? Peluang, karena di negara itu baru demokrasi, tapi pemudanya diam, sudah saya tidurkan dengan mana-mana yang saya buat. Ditidurkan dan sebagainya di Mazer. Ya, narkoba, baser segala macamnya. Terakhir saya bilang, kasihan deh lu, gitu kan. Karena lu goblok, kan gitu. Maka gua bisa buat seperti itu. Lu banyak yang punya otak, tapi lu nggak bisa bekerja. Itu saya berpikiran gitu, boleh dong. Kalau udah berhasil, ya kan? Saya jadikan provinsi kayak, ya saya di internasional sih nggak ngapa-ngapain. Masih ada negara itu, dasarnya masih, tapi undang-undang dasarnya sudah bukan Pancasila lagi. Pokoknya negara itu tidak dikolonialisasi secara de jure ya, tapi secara de facto. Nah kalau udah pemimpinnya semua boneka-boneka saya, dari daerah ke bawah, ya kan? Secara politik sudah saya kuasai, ekonomi juga saya kuasai, mau apa? Nah, ini saya kerjakan bukan 1-2 tahun, Bos. Saya proyek ini saya rencanakan 50 tahun. Dan sudah lama saya berjalan ini. Gitu. Tidak ujuk-ujuk. Karena untuk mengakuisisi perusahaan pun kan lama. Apalagi negara dong ini. Gitu. Nah, saya berharap dengan lebih para generasi muda, para orang berpikir, apakah yang saya sampaikan ini terjadi nggak di negara kita? Saya kembali lagi, saya bagi negara Indonesia sekarang ini kan. Gitu. Jadi Pak Gatot sedang bercerita tentang kisah di negeri Konoha. Jadi begitu. Dan saya bicara seperti ini sebenarnya sudah sejak saya Pangkostrat. Proxy war itu adalah proses akuisisi. Saya sudah di 59 universitas sampai dengan Lemhanas, Universitas Musamu dari Aceh juga. Tapi mereka lebih hebat. Intinya nggak mau dengerin lah gitu ya. Iya, dibuatin Bulbo. Nah, sekarang mana bisa? Mana ada universitas negeri yang berani mengundang saya bicara? Iya. Nggak ada yang berani. Karena cuma bicara bahwa katanya Pak Gatot sakit hati dan lain sebagainya. Iya, wajar-wajar saja mengatakan itu kan. Jangan di institusi pun tidak berani. Saya tidak pernah memprovokasi, saya hanya menjadikan fakta-fakta saja. Gitu. Itu begini. Konon katanya Pak Gatot pernah mengirimkan seseorang ya, letjen ya pangkatnya sebagai atase militer di negara itu, dan kemudian ketika dia bersaksi di sidang Anton, beliau mengatakan bahwa ya yang masuk ke sini memang orang yang terlatih dari suku tertentu katanya. Memang begitu Pak ya? Iya. Dia memang saya tugaskan khusus ya untuk mencari data-data. Memang tugas Anda itu seperti itu. Iya kan? Karena resmi oke lah waktu itu Letjen Yayat Sudrajat ya. Dia banyak tahu dan menginformasikan kepada saya, maka tidak salah pada saat dia sudah jenderal saya jadikan kepala Badan Intelijen Strategis karena atas jasanya dia membongkar itu dengan saya bisa bicara seperti ini. Gitu. Jadi berbekal dari kondisi yang sudah saya tahu, saya menyelidiki ini sejak tahun 2002. Sejak 2002. Pada waktu itu Pak Gatot apa jabatannya? Masih Letkol, staf pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Iya, kalau kita bicara fase ya atau persentase
Jadi fase ini udah berapa pada gini? Fase terakhir. Ini udah fase terakhir. Tinggal gongnya gitu ya. Iya. Satu fase itu, semua fase itu berapa tahun? 50 5 tahun. 5 tahun. Iya, jadi fase ke-10 ini. Ini fase ke-10. Kalau kita bikin gini saja, Ya. ingat omongan saya, tidak sampai 5 tahun lagi selesai. Tidak sampai 5 tahun lagi. Ya paling-paling kalau udah saya, oh benar ya, Pak Gatot pernah ngomong gitu, paling gitu aja. Dan kita sedih banget di negara kita kalau begitu ya. Tapi para buzzer akan mengatakan enggak, baik-baik aja. Ada yang kan saya bentuk. Kok gimana sih? Iya, ada yang mengatakan, ada calon presiden mengatakan, loh, kalau dia dipulangkan, apa situ bisa menggantikan? Loh, kok kenapa harus di pertanyaannya begitu? Iya, bahkan ada calon presiden yang mengatakan bahwa memang tenaga kerja dia lebih hebat, kan gitu kan? Iya. Jadi emang sudah begitunya gitu. Nah, saya menyampaikan ini hanya untuk mengingatkan saja. Mari kita melek, mari kita berpikir, mari kita melihat tanda-tanda zaman, kan gitu. Mari kita melihat semuanya yang ada. Apakah yang saya sampaikan itu ucapan jempol atau benar? Saya kadang-kadang ini mohon maaf ya, kan kalau saya ngomong sama Pak Gatot kan tidak marah juga. Saya khawatir ini mohon maaf nih. Kalau kita harus clash misalnya, ya kan? Pernah ada satu video saya yang saya lihat dari video yang saya dapat juga, itu mereka udah siap tuh dari dalam. Jadi kalau clash tuh mereka bisa gebuk kita dari dalam dan dari luar. Ibarat pertarungan, ya kan? Mereka di dalam mereka sudah ada di dalam kita. Jadi kalau mereka misalnya berhadapan di luar, begitu kita berhadapan di luar, tiba-tiba di dalam kita udah dari belakang sudah bisa gebukin juga. Tinggal gebuk aja kan? Iya. Itu dia. Itu yang kondisi yang sangat saya sedihkan itu. Jadi ya saya mau bicara apa lagi ya kalau pantas saja Pak Jenderal tidak niat bicara mengenai menjawab tadi pertanyaan. Apa itu? Tadi pertanyaan netizen di awal-awal tadi memang ada soal yang lebih besar. Oke. Dari soal yang lebih besar, soal yang besar ini, yang walaupun Pak Gatot tadi, Pak Gatot cerita seperti sebuah dongeng aja ya. Tapi it's happened already ya kan. Bahkan Pak Gatot mengatakan ini sudah fase terakhir ya. Jadi the last 5 years ya. Persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Gatot explore sebanyak-banyaknya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bahwa generasi muda kita ini jangan diam. Oke. Ya, amati semuanya ini. Ya, kemudian mengamati betul. Mengamati betul karena bagaimanapun juga para generasi muda inilah yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Dialah nanti yang akan menjabat mulai dari RT sampai dengan presiden yang mengelola negara ini. Oke. Kalau dia nanti mengelolanya sudah hanya sebagai pekerja saja, sebagai buruh saja, sudah terlambat. Masih ada waktu. Oke. Bangkit atau punah. Oke. Gitu. Untuk generasi muda bangkit atau punah. Iya. Berikutnya. Ya untuk generasi yang sekarang, ya kan, mari peduli. Generasi yang sekarang tuh yang in power ya, yang sedang menjabat. Ya bukan generasi milenial. Ya. Tadi kan generasi muda untuk for the future. Nah sekarang yang existing. Apa? Sadarlah. Apa yang saya sampaikan ini coba diteliti. Apakah saya hanya omongan isapan jempol saja, atau benar kejadiannya apa adanya? Kalau yang sudah masuk dari bagian yang itu cepat sadar kembali. Masih ada waktu untuk kembali. Maksudnya kalau menjadi bagian dari konspirasi itu sadar gitu balik ke Ibu Pertiwi kan begitu. Iya, bukan malah bikin kacau lagi kan gitu. Iya. Ya. Boleh investasi boleh. Begini Bung Raffi ya.
sejak taruhlah gampangnya tahun abad ke-19. Cina itu udah menguasai ekonomi dunia loh. Minimal 25%. Gitu. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, kita harus bekerja sama ekonomi dengan China. Itu saya bicara. Kan gitu. Tetapi berbisnis, gitu Bu Raffi. Yang namanya berbisnis itu, saya dengan Bu Raffi, ya kan? Saya punya semua fasilitas, kerjasama dengan saya. Saya tahu Bung Raffi bilang untungnya saya cuma 10 miliar, kan gitu kan? Saya tahu sebenarnya 100 miliar, kan gitu. Kalau kita nggak tahu, saya untuk 10 miliar kita bagi 2 dong, dikasih 5 miliar, saya terima. Itu. Jadi orang-orang etnis China itu dalam berbisnis, kalau orang bilang itu cengli dia. Kalau kita tahu, tapi kalau enggak ya nggak salah dia. Ngapain Bung Raffi ini dikasih apa? Kalau ayam tuh cekernya dia udah senang banget dia. Ya udah kita kasih ceker aja. Kan gitu. Tapi kalau gue tahu lo untungnya 1 ekor, masa gue udah kasih ceker, bagi 2 dong. Nah, hal ini dari masing-masing pejabat yang ada dengan strategi mempelajari betul gitu loh. Gitu. Kita lihat aja hutang di bawah tangan gimana kan gitu. Karena ada penelitian. Bangladesh sudah kena jebak, negara lain kena jebakan gitu. Memang latar belakangnya ekonomi memang benar gitu. Tapi ekonomi itu sebagai senjata. Gitu loh. Itu harus sama-sama kita waspadai. Ya ini kita bicara soft war ya. Jadi nggak perlu lagi pakai. Nggak perlu pakai. Nggak usah. Ibaratnya itu sebagai the last resort kalau memang dibutuhkan kekuatan militer ya. Tetapi hanya untuk menjaga-jaga saja itu. Kalau misalnya bisa diselesaikan dengan cara penggerogotan selesai itu barang. Bung Raffi, ini adalah proses yang panjang. Proses yang panjang dan terorganisasi, direncanakan dengan sistematis, berkelanjutan. Yang pertama adalah Pak Jokowi ini yang tadinya adalah seorang presiden yang tidak punya kekuatan apapun juga kecuali kedaulatan rakyat. Tidak memegang kepolisian Republik Indonesia, tidak memegang TNI, tidak memegang DPR, tidak memegang kejaksaan. Kan gitu. Pada saat jadi presiden, yang merencanakan, menentukan menteri-menterinya kan bukan beliau sendiri. Ya, karena beliau orang baru kan gitu kan. Nah, dari situlah muncul kesadaran. Bagaimana memegang DPR. Mulailah digarap partai-partai. Dalam tanda kutip kemungkinan dengan dikatakan jebakan Batman, ya kan, atau Sandra istilahnya, dengan memanfaatkan hukum, gitu. Kemudian berusaha memegang kepolisian, dan berusaha memegang TNI, gitu. Paling tidak untuk 2 hal ini kelihatan betul Kapolri dan Panglima TNI harus melalui saringan ketat istana, preferensi istana yang main ya. Bukan hanya tingkat itu sekarang, ke bawah juga. Saya mendengar dengan pejabat setingkat bintang 4 bahwa sampai dengan Kapolda maupun Pangdam pun harus restu. Artinya jenderal ke atas? Khususnya untuk Kapolda dan Pangdam. Gitu. Untuk maksudnya untuk Kapolda dan Pangdam juga. Penempatannya juga harus sepengetahuan. Kalau Kapolda dan Pangdam minimal kan 34 orang tuh. Pangdam kan nggak sebanyak itu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, dengan undang-undang bahwa sekarang ini PLT. Loyalitasnya kepada siapa? Penjabat. Loyalitasnya 60% lebih kan?
Gitu. Mereka yang tunjuk kira-kira gitu. Mereka yang tunjuk. Oke. Gitu. Terus yang lebih penting lagi, ya kan, KPK yang tadinya organisasi di luar struktur kan gitu kan, sekarang kan sudah masuk dalam eksekutif. Iya. Kemudian yang paling menentukan lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke. Dan ini suatu pelanggaran etika yang sangat luar biasa, kan gitu. Sangat luar biasa. Tidak boleh namanya Ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan, menyidangkan sesuatu yang berkaitan dengan ada persaudaraan. Dalilnya apa itu, Pak Rafi? Ada kan? Iya. Gitu. Nah, itu. Jadi ketua-ketua partai dipegang, ya kan? Golkar dipegang, ya, PKP dipegang, PAN dipegang, Gerindra dipegang. Iya. Ya, oke. Tapi itu kan biasanya berlaku ketika dia in power. Memang betul-betul lagi lama masa jabatannya. Tunggu dulu, Oke. Iya kan? Tunggu dulu. Iya. Dalam waktu yang masih ada ini, dia tinggal buka, dia tinggal nyuruh ke orang-orangnya dia semuanya. Iya. Apa? Kejaksaan, bukanlah, taruhlah kejaksaan itu kan dari PDI Perjuangan. Iya. Tapi jam pintelnya mungkin, jam pisusnya mungkin, apa? Wakil Jaksa Agungnya mungkin. Ya. Jadi memang sistem ini memang udah dipegang secara utuh gitu loh. Gitu. Apalagi sekarang ini, maka dengan adanya Gibran masuk, berarti kan masih di situ. Iya. Gitu. Iya. Itulah yang membuat bagaimana caranya bahwa kekuatannya tidak berubah gitu. Ini yang membuat yang tadinya tidak hanya dipegang oleh memegang rakyat, sekarang DPR dipegang, semuanya dipegang. Karena bagaimanapun juga Kapolri Panglima TNI itu masih harus ditentukan hak prerogatif Istana 1000% Presiden. Kapan dia ganti, silakan ganti. Gitu. Oke. Kepala Staf Angkatan sama Ya, juga. minimal masih 1 tahun lagi masa jabatan mungkin ya. Iya, itu yang dengan cerdas, apalagi Mahkamah Konstitusi sudah dipegang. Jadi memang trik-trik itu digunakan sehingga kalau ada demonstrasi, itu aja bui-bui saja itu. Gitu. Ya memang, tetapi biasanya kan orang kalau sudah ada presiden yang baru, dia melipir dia. Begini, jangan samakan dengan presiden-presiden yang lalu gitu. Oke. Ini barang beda ya. Ini barang beda. Iya. Oke. Saya mau tanya, kalau begitu orang mengatakan Pak Jokowi itu kuat kan karena ada Luhut bin Sarpanjaitan. Menurut Pak Gatot kan harusnya Pak Jokowi tidak sekuat sebelumnya itu, atau melemah? Saya tidak sependapat dengan. Oke, coba silakan kalau tidak sependapat. Saya pernah di dalam. Oke. Jadi justru menurut saya kasihan dengan Pak Luhut. Orang akhirnya berasumsi seperti itu kan. Iya. Yang mendalikan sebenarnya aman kan. Iya. Ya itu dia. Jadi artinya peran Pak Luhut pun bisa digantikan. Tanpa Pak Luhut pun tetap jalan kok, karena trik-trik itu dipegang sendiri kok sebenarnya. Oke. Jadi selama ini nggak benar dong orang mengatakan kalau Pak Jokowi itu boneka. Dia monster yang sesungguhnya. Dalam tanda kutip ya. Ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut. I see. Yaudah, kalau gitu saya kalau cuma ownernya itu Pak Luhut terlalu kecil ya. Oke, itu kita bahasa simbolnya luar biasa.